Ah, iya ya. Topik yang sering banget kita dengar ya di dunia bisnis. Betul, Anda pasti familiar lah sama nasihat yang bunyinya, kerja itu pada bisnismu, jangan di dalam bisnismu. Itu dia. Udah kayak mantra ya. Nah, uniknya, bab ini justru nantang ide itu. Malah dibilang agak kurang pas gitu. Jadi, misi kita sekarang nih, kita mau bongkar kenapa sih penulisnya mikir pemisahan ini keliru? Dan apa sebetulnya masalah utama yang mungkin Anda hadapi sebagai pemilik bisnis? Ya, narasi pada versus di dalam itu seringkali bawa kesan yang gimana ya, kayak seolah-olah kalau Anda masih terlibat langsung di operasional harian, masih turun tangan gitu, itu tanda Anda belum strategis, atau malah ya gagal sebagai pemimpin. Hmm, jadi ada stigma negatif gitu ya kalau masih di dalam. Bisa jadi, padahal penulisnya kan nekenin, isunya tuh bukan soal di mana Anda kerja, mau di atas atau di dalam, tapi lebih ke soal kelengkapan skill Anda, perangkat keterampilannya itu loh. Oke, oke. Ini pendekatan yang beda, Mi. Coba kita lihat argumennya gimana. Penulis nunjukin sesuatu yang simple tapi penting banget. Kita kan secara alami ngomong, saya kerja di dalam industri teknologi, atau saya di dalam sebuah hubungan. Gitu kan? Betul, jarang banget kita bilang pada industri. Nah, jadi keterlibatan itu sendiri sebetulnya natural, malah perlu. Bahkan menurut buku ini, orang-orang paling sukses sekalipun, mereka tetap kok terlibat secara aktif di bisnisnya. Jadi intinya masalahnya bukan karena Anda misalnya masih ikut ganti oli di bengkel sendiri gitu ya. Persis, Hmm. bukan di situ masalahnya. Fokus penulis itu geser ke akar masalah yang sebetulnya, yaitu adanya gap atau kesenjangan keterampilan bisnis. Keterampilan ini penting banget pas ada perlu transisi peran. Transisi dari apa ke apa nih? Dari peran murni sebagai operator, orang yang jago banget kerjaan teknis, menjadi seorang owner yang bisa ngarahin, ngelola bisnis secara strategis. Gitu. Ah, oke. Jadi ada dua peran kunci ya, operator dan owner. Betul. Nah, skill owner ini banyak banget cakupannya. Kayak nentuin prioritas yang benar. Terus alokasi sumber daya, uang, waktu, orang, gimana caranya biar efektif. Rekrut tim yang bagus, delegasi tugas dengan pas, ciptain leverage. Itu loh biar hasil lebih gede dari upaya yang sama. Bangun budaya perusahaan yang kuat. Wah, banyak ya. Masih ada lagi, harus bisa baca laporan keuangan, ya kan? Ngerancang proses struktur yang efisien, bikin dashboard buat mantau kinerja, terus negakin akuntabilitas, sampai ngerti critical drivers, faktor-faktor kunci yang nentuin untung rugi bisnis Anda. Dan keterampilan owner sebanyak itu gak otomatis muncul gitu aja kan ya? Nggak mungkin. Itu harus dipelajari secara sadar aktif. Nah, penulis nekenin pentingnya bimbingan di sini ya. Kayak dari pelatih atau mentor gitu. Betul banget. Karena kalau belajar sendiri, trial and error, wah, seringkali lama banget prosesnya. Dan biayanya itu loh, bisa mahal banget. Iya juga ya, jatuh bangunnya bisa makan korban waktu dan uang. Istilah penulisnya kan ada dumb tax, pajak kebodohan. Kerugian yang sebetulnya bisa dihindari kalau punya ilmunya. Nah, bimbingan yang bagus itu bisa motong waktu belajar banget. Penulis juga kasih contoh nyata kan, yang kuat banget. Iya, dia sebut tokoh kayak Michael Dell, Phil Knight, pendiri Nike. Oke, mereka gimana? Mereka kan jelas udah nggak ngerakit komputer sendiri atau jualan sepatu dari bagasi mobil lagi ya. Jelas nggak lah? Tapi pertanyaannya, apa mereka keluar dari bisnisnya? Nggak juga, mereka itu tetap sangat terlibat, involved banget. Kasih arahan strategis, ngawasin, pakai pengalaman mereka. Jadi engaged and involved gitu ya, mereka tetap aktif. Ya, yang berubah seiring waktu. Ini relevan banget nih buat Anda yang mungkin ngerasa, aduh kok kayak kejebak ya di kerjaan operasional terus. Iya, pesan buku ini tuh bukan lepasin aja semua, tapi justru tambahkan. Tambahkan lapisan skill owner tadi, sambil tetap terlibat tapi dengan lebih cerdas gitu. Oke, oke, menarik. Terus ada langkah praktisnya nggak dari bab ini? Ada. Di akhir bab biasanya ada bagian thinking time, pertanyaan buat refleksi. Ini bagus buat Anda coba. Pertama, coba deh identifikasi. Aktivitas mana aja sih yang makan waktu Anda tapi kurang produktif? Mana pemboros waktu terbesar? Audit waktu pribadi gitu ya? Kurang lebih.
Terus yang kedua, pikirin solusi kreatif. Nggak harus mahal kok buat delegasiin atau mungkin outsource tugas-tugas tadi. Contohnya gimana tuh? Ya, mungkin cukup hire asisten paruh waktu atau virtual asisten buat urusan admin. Tujuannya kan biar waktu Anda lebih lowong buat mikirin yang strategis, kerjaan owner tadi. Masuk akal. Jadi ada ruang napas buat mikir jangka panjang ya? Betul. Yang ketiga, coba mulai prioritasin kalender Anda. Blok waktu aja nggak usah lama-lama, mungkin 30 menit tiap hari. Khusus buat fokus ke satu proyek penting yang bisa dorong pertumbuhan bisnis. Oke, jadi mulai dari yang kecil ya, 30 menit sehari. Iya, konsisten aja dulu. Sip. Jadi kalau kita rangkum nih ya, inti utamanya jelas banget. Pertentangan kaku antara kerja pada versus di dalam bisnis itu ternyata kurang ngebantu ya. Iya, malah bisa bikin bingung. Yang jauh lebih penting itu justru mengenali kebutuhan buat aktif bangun dan ngasah keterampilan sebagai owner. Ini sebagai tambahan, bukan pengganti, keterampilan sebagai operator yang mungkin udah Anda kuasai banget. Jadi dua-duanya perlu ya, skill teknis dan skill strategis? Bener, sukses jangka panjang itu datangnya dari keterlibatan yang aktif dan cerdas. Tapi cara kita terlibatnya itu yang terus berevolusi seiring kita makin paham strategi bisnis. Nah, mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang ya. Coba deh, berdasarkan obrolan kita ini, pikirin satu aja tugas operasional yang spesifik. Sekecil apapun nggak apa-apa. Yang bisa Anda mulai proses untuk didelegasikan mungkin minggu ini. Satu tugas saja ya, minggu ini. Tujuannya? Tujuannya simple. Ciptain sedikit aja ruang. Ruang mental, ruang waktu. Biar bisa mulai mikir dan bertindak lebih kayak seorang owner. Ini bukan soal ngelepas kendali loh ya. Tapi lebih ke kalibrasi ulang fokus Anda ke aktivitas yang dampaknya paling gede buat masa depan bisnis Anda. Langkah konkret yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.